warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Abna'i at-talabah, kaifa halukum? Alhamdulillah, maziltu tahta as-sururi was-sa'ada insyaallah. Wa madza darsuna al-ana? Darsuna al-ana al-hadis. Baik, fa akhiru ma nabda'u hadzal liqa' liqa'an mubarakan insyaallah. Bitilawati al-basmalati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah tema pada pertemuan kali ini insyaallah dermawan dan diam. An Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Rawahu Bukhari dan Muslim. Abna'i at-talabah, pada hadis ini ada 3 poin. Yang pertama, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Kalau kita diam karena takut menyakitkan hati seseorang, maka diamnya antum semua adalah diam emas, bagaikan emas. Ya. Jadi, kalau sekiranya kita menyakitkan hati seseorang, maka berlakulah hadis di sini, yaitu diam. Paham? Atau yang sekiranya kita berbicara dan membuat hati seseorang itu senang, ya, maka perkataan kita itu insya Allah dengan berkata baik, maaf, kita harus berkata baik. Kalau seumpamanya kita mau bicara sama teman, sama tetangga, sama orang tua, apalagi ke orang tua, ya, harus berkata baik. Kalau di Ba'hat, kita ketika kita berhadapan sama pengurus, sama asatid, musyrif, dan para kiai, maka kita harus berbicara dengan baik. Yang kedua, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya. Kalau kalian sekarang yang ada di rumah, tetangga kalian seperti yang antum lihat. Tetangga sini, tetangga sana, tetangga sini, di samping kita, tetangga kita semua. Lah, maka kewajiban kita harus memuliakan tetangga kita. Jangan sampai tingkah laku kita membuat tetangga kita itu tidak nyaman. Jangan sampai dari pembicaraan kita itu membuat tetangga kita tidak nyaman juga. Tapi dengan sikap kita itu, kita harus membuat tetangga kita itu nyaman dan tenang. Paham sampai di sini? Paham? Bahkan kalau kita masak, kalau kita punya sesuatu, maka sisihkan tetangga kita yang paling dekat saja.
Kalau sekiranya sedikit, maka sisihkan sedikit saja. Dan kita mengambil yang sekiranya cukup untuk kita. Paham? Oke, selanjutnya poin yang ketiga, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Jadi, kalau kita kedatangan tamu, maka selayaknya kita menyuguhkan makanan yang terbaik, minuman yang terbaik. Agar supaya kenapa? Tamu kita itu merasa nyaman. Paham semua ya? Sampai di sini paham? Insya Allah paham. Taib. Anak-anakku semua, sekarang kita lanjut ke mufradat. Taib. Perhatikan semua. Persiapkan pulpen dan kertas kalian atau buku catatan kalian. Insya Allah kali ini kita akan belajar mufradat. Taib. Amana yu'minu. Amana yu'minu. Amana yu'minu. Artinya beriman. Qala yaqulu. Qala yaqulu. Qala yaqulu. Artinya berkata. Samata yasmutu. Samata yasmutu. Samata yasmutu. Artinya diam. Lanjut. Karrama yukarrimu. Karrama yukarrimu. Karrama yukarrimu. Artinya memuliakan. Jarun. 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 Artinya tetangga. Dhaifun. 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 Artinya tamu. Taib. Abnai at-talabah. Kita lanjut ke kandungan hadis. Kandungan yang pertama adalah wajib memuliakan tetangga dengan cara tidak mengganggunya dan berbuat baik kepadanya. Barang siapa yang mengganggu tetangganya, maka ia bukan orang yang beriman. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallah la yu'minu. Qalu, man ya Rasulullah? Man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Para sahabat bertanya, siapa wahai Rasulullah? Lalu Rasulullah itu menjawab, orang yang tetangganya tidak merasa aman dari keburukannya. Sampai di sini jelas ya? Jelas bahwasannya Rasulullah melarang kita kalau tetangga kita tidak nyaman dengan tingkah laku kita, tidak nyaman dengan ucapan kita, ataupun perilaku dari kita. Maka dari itu, ayo teman-temanku semua, anak-anakku semua, hargai dan memuliakan tetangga kita. Paham semua? Kalau di rumah, katanya tadi, tetangga sini, tetangga sini, tetangga sana, itu tetangga kita yang ada di rumah. Tapi tetangga kita ketika ada di rumah di ma'had nanti, maaf, kalau ada di ma'had nanti, tetangga kita adalah orang yang di sekitar kita. Ranjang sini, ranjang sana, ranjang sini, ranjang sana, itulah tetangga kita. Kamar sini, kamar sana, kamar sana, kamar sana, itulah tetangga kita yang perlu kita muliakan. Dan jangan sampai saling bertengkar, saling ngejek, saling ini, saling tonjok, saling ini. Na'udzubillah min dzalik. Insyaallah kalian adalah anak-anak soleh, insyaallah. Benar apa benar? Benar insyaallah. Baik, anak-anakku semua.
Yang nomor 2, wajib memuliakan tamu berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Di antara memuliakannya ialah menjamunya dengan baik. Kewajiban menjamu tamu adalah sehari semalam, dan selebihnya adalah sunnah. Tidak sepatutnya bagi tamu, untuk berlama-lama di tempat tuan rumah, tetapi ia tinggal sesuai keperluan. Jika lebih dari lebih dari 3 hari, hendaklah ia meminta izin kepada orang yang ditemuinya sehingga tidak membebaninya. Bisa jadi orang yang ditemuinya itu ada keperluan ini, keperluan itu, ada kebutuhan ini, kebutuhan itu, yang harus keluar, yang harus dibeli, harus ini. Nah, kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Maka dari itu, kita harus sadar diri, tahu diri bahwasanya kita menjadi tamu, dan tamu itu harus paham juga. Paham sampai di sini ya? Oke, kita lanjut. Yang nomor 3, Islam memperhatikan tetangga dan tamu. Ini menunjukkan kesempurnaan Islam dan bahwa Islam mencakup pelaksanaan hak Allah Subhanahu wa taala dan hak manusia. Allah Subhanallah. Selanjutnya, yang nomor 4, sah menafikan keimanan karena ketidaksempurnaannya berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Lah, di sini menafikan iman itu terbagi menjadi 2 macam. Nafi mutlak, atau menafikan secara mutlak, dengannya seseorang menjadi kafir, keluar dari agama. Yang B, mutlak nafi, menafikan secara parsial, yang dengannya manusia menjadi kafir dalam masalah yang dilalaikannya ini, tetapi ia masih memiliki pokok keimanan. Inilah yang dipegang oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa diri manusia kadangkala berhimpun sifat-sifat iman dan sifat-sifat kufur. Taib, abnai at-talabah. Sampai di sini saja. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang nafi' dan barakah. Amin Allahumma amin. Wa naktafi hadzal liqa' bi kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.